Halo semuanya, seperti biasa kita ketemu lagi. Gue Valen, ini Ucen. Kami lagi OTW ke salah satu studio buat bikin konten bareng sama Hitmaker untuk ngulik film tentang Santet Segoro Pitu. Kayak gimana sih? Pokoknya saksikan aja ya. Halo semuanya, aku Valen. Aku Ara. Sudah ada Irham. Yes, alhamdulillah. Dan saya dari Christian. Dan kami dari Santet Segoro Pitu. Tepang dulu. Ini sebenarnya film yang aku tunggu-tunggu banget karena dari Twitter kan. Iya. Ini besok story itu seru banget ceritanya dan serem. Iya. Serem. Baca doang tuh kayak udah merinding Iya, gitu. Ya karena ini Santet Segoro Pitu tuh yang aku tahu salah satu santet yang paling berbahaya dan mematikan. Iya. Dan pertukaran itu nggak main-main. Dan dari film aku lihat sih dari trailer ya, dari trailernya itu udah gurau banget sih. Itu aku pengen tanya sebelumnya ketika dapat tawaran buat jadi case itu baca tweetnya juga nggak? Aku baca sampai pertengahan karena jadi gini ceritanya. Lucu banget, ini manajer gua tuh kan kirimin tren nih. Ternyata Bang Bets langsung. Iya, trennya langsung kirim. Ini jam 10 malam nih. Mohon Ya. maaf nih, jam 10 malam nih dia kirim. 10 malam dia kirim. Ini baca dulu katanya. Gua buka. Alhamdulillah, besok aja. Nanti aja. Besok sekalian meeting gitu ke kantor Hitmaker gitu. Udah besok aja. Ya udah malam itu gua nggak baca, akhirnya besok jalan gua baca sambil OTW kantor Hitmaker gitu. Oke. Gitu, jadi gua baca ya, tapi sampai pertengahan aja. Sampai pertengahan aja. Kalau Sampai ada suara yang aum-aum. Oh iya iya. Kalau Aku awalnya justru nggak tahu kalau ini love story. oh. Jadi emang aku dikirim sinopsisnya, baca ceritanya dia gimana, terus pas reading ternyata dikasih tahu kalau misalnya ini tuh love story. Kayak ini tuh beneran terjadi dan emang ada orang yang ngelaluin ini gitu. Ya. Jadi aku kayak Ngejoin ya? iya. Karena menurutku itu kayak agak gak bisa dipercaya kali ya. Kayak bisa sampai seserem itu gitu kan. Kok bisa sih? Terus ternyata pas dikasih tahu kalau misalnya emang beneran terjadi tuh agak wow. Kalau gue justru pertama kali dikasih lihat Twitter thread dulu Iya. sama Rocky ya. Iya. Dikasih lihat Twitter threadnya, suruh baca nih. Kasih linknya, terus gue baca. Emang kenapa Rock? Ya gue udah tahu sih, pasti kalau Rocky pasti mau jadi bikin film ya. What do you think? Terus gue bilang ya oke, it's quite seru gitu ya, dan threadnya juga rame gitu, dan ya udah let me know the script, dikasih sinopsisnya, terus ya gue pernah puasa kalau cuma baca sinopsis, gue harus baca the whole script, kemudian dibaca, udah seru dan serem. Tapi sempat ngobrol sama narasumbernya. Enggak, kalau sama narasumbernya nggak pernah. Tapi ada perasaan takut nggak meranin film tentang santet gitu? Enggak sih. Enggak sih. Enggak sih. Oke, tapi emang Santet Segoro Pitu tuh Serem banget. serem banget. Sadis ya? Sadis. Karena mungkin kita bisa bahas tentang santet itu apa ya. Kurang lebih pasti kita juga pernah dengar lah cerita-cerita tentang santet di sekitar kita gitu kan. Kalau di Jawa, khusus Jawa Tengah sama Jawa Timur itu kan santet. Kalau di Jawa Barat itu lebih dikenal talu, tapi sama aja lah, berarti black magic yang memang digunakan untuk melukai atau membahayakan atau bahkan Nyawa. membunuh orang lain gitu. Dan di tweetnya Bang Bets itu menceritakan tentang keluarga ya. Kan Kak Tis itu meranin ayahnya, Pak Susito, Iya, Pak bapaknya. Susito itu. Dan aku sih melihat karakter utamanya itu memang orang yang paham ilmuwan juga sih, ya kan? Iya nggak sih? Si Pak Susito. Iya, Pak Sucipto itu orang yang cukup paham ya ilmu Akan hal-hal ya, seperti itu. kayak gitu. Dan ternyata
dari konfliknya itu aku pikir oke, nanti di-cut aja ya. Sorry. Ya. Tapi betul yang lo bilang Iya, betul. Iya. Soalnya aku baca tweetnya kan kayak Iya, gitu kan, dari tweet gitu di situ. Makanya tadi aku nanya serem gak sih meranin karakter utama? Orang santet gitu ya. Yes, itu karena aku juga ngelihat karena di based on true story itu takutnya ada makhluk yang memang digunakan untuk nyantet atau apa ya, alat atau senjata itu tuh ada risiko podcast. Kadang-kadang tuh aku suka mikir gitu kalau cerita based on true story. Emang begitu ya? Gue jadi baru tahu, jadi besok gue jadi Ya semoga aja masalahnya udah selesai ya gitu. ya nggak harus sih. Maksudnya gue quite apa ya orangnya ya, quite logic dan ya gue juga cukup percaya, cukup apa ketika baca ceritanya kan ya ada foto-fotonya juga segala macam. Gue coba lihat, tapi gue melihat ya ini berperan dan ya so far sih harus so good ya. Semoga ya. Kalau butuh orang pinter ya. Ya, jadi kan kalau misalnya aku lihat dari trailernya itu sangat apa ya, bisa bilang akurat ya dia. Cara kerja santet kayak naruh sesuatu kan. Ya. Itu pas di lokasi syuting juga bener-bener lengkap kayaknya ya. Lengkap. Istilahnya tuh Bugul. Buhul, yes, buhul. Kan biasanya kalau santet itu entah dia buhul atau tanah kuburan, medianya banyak gitu, medianya banyak dan itu sangat akurat lah. Dan itu ditaruhnya persis di depan ruko kan, kalau yang aku baca dari ceritanya Ya, kayak betul. gitu. Makanya ya dari cara kerja si Santet Segorov itu tuh, ini orang yang memang bukan sembarangan lah. Karena ini based on true story, aku tuh langsung mikir, ini efeknya digambarkan dengan gamblang dari trailer tuh memang sadis itu ya deh. Benar. Pas aku juga lihat, aku ngerasa kayak oh ini cara kerjanya benar-benar emang seperti ini gitu. iya. Emang serem banget sih. Iya. Apa ya kayak gore-nya tuh dapat banget ya. Iya. Kayak itu yang bikin aku kayak, duh mana tim satu malam kan ya. Udah tahu kan. Iya, itu dia kan kalau yang aku cari tahu sedikit sih, Santet Segorov itu alat atau mitra dari si dukun yang ngirim itu tuh makhluknya tuh bukan main lah ya. Iya, Aku nggak tahu. Maksudnya aku cuma menelisik dari sudut pandang pelaku ada pertukaran apa gitu. Mungkin entitasnya apa Iya, gitu. entitasnya Entitasnya apa entitasnya. untuk yang menyerang itu apa entitasnya gitu. Iya, kan kalau dari trailer kan aku ngeliat ada banyak makhluk ya. Iya. Ya nggak sih, dan ya aku juga nggak tahu kayak gimana. Cuman film ini sangat akurat lah makanya. Dan aku lihat dari trailer ya acting temen-temen di sini jempolan lah. Lah pokoknya ini benar-benar menggambarkan tentang kejadian yang dijabarkan di tweet gitu. Dan ternyata memang aku lihat dari fotonya itu kan darah sudah Iya. gitu. Mungkin kalau dari Ari atau kamu gimana, ada sesuatu yang penasaran nggak tentang si Santet Segorov ini? Nah, gue sih ada satu pertanyaan sih, apa santet tuh bener nggak sih kalau misalnya santet biasa nih? Bisa melewati lautan nggak sih? Kayak misalkan gue nih dukun nyerang orang di Kalimantan gitu, nyampe nggak? Atau itu harus nggak boleh melewati laut kan? Kan ada tergantung kekuatan si dukunnya gitu. Dukun Iya, dan makhluk. dukun dan makhluk. Ada juga yang katanya ya, kalau misalnya dukun di kota A belum tentu bisa masuk ke kota B. Tapi kalau misalnya memang dukunnya itu udah besar banget ya, ilmunya, terus kekuatannya, terus mungkin demitnya ya, bahasa paling mudahnya itu memang sudah entitas yang besar. Bahkan bukan yang kayak kaleng-kaleng kayak kuntilanak atau pocong gitu ya. Itu biasanya bisa. melewati lautan Oh, bisa. bisa. Tapi itu juga dengan penuh tantangan karena kan di laut itu sendiri kan banyak makhluk ya. Jadi ibaratnya dia nggak cuma pakai VPN gitu. Oh iya, Kayak jadi itu dia tuh pun penghambatnya. pasti ada banyak penghambatnya Iya. yang cepet sampai gitu. Iya, jadi ibaratnya nih misalnya ada 1000 nih, powernya dia 1000, kena laut tuh udah 400 misalnya 400 atau 500, jadi efek yang kena ketika tembus ke lautan ya kayak gitu. Makanya Santet Segorov itu salah satu yang memang harus di apa ya, obati ya mungkin ya dengan yang air itu ya, air laut itu. Air laut itu. Terus kalau misalnya orang diincar atau di target gitu ya, bahasa di target ya, dia tuh pasti kena ya? Atau ada orang-orang tertentu yang enggak, atau dia harus gimana supaya nggak kena, atau gimana sih itu biasanya?
cara kerja itu? Sebenarnya kalau misalnya kita ditanya emang pasti kena atau enggak, jawabannya bisa kena dan bisa tidak. Pertama mungkin dari satu lagi kekuatan doa kita, dilindungi sama yang Maha Kuasa. Tingkat spiritualnya. Iya, secara spiritual. Tapi bukan berarti tidak bisa juga. Gitu. Ada juga dukun ini memang sekuat itu dan iman kita selemah itu juga itu bisa juga enggak. Tapi yang lucunya justru kalau orang yang skeptis itu susah. Iya. Susah buat. Oh berarti kalau misalnya Akreditasinya nggak nyambung. Iya. Tapi yang katanya dulu orang kalau misalnya apa supaya nggak kena santet tidurnya di tanah, apa nggak boleh tidur di apa? Iya, di pan atau apa gitu. ya. Itu apa gimana? Kalau yang sepengetahuan aku ya, kata orang zaman dulu sih seperti itu. Harus kena bumi. Iya, harus kena bumi. Jadi kita agak susah. Bahkan dari nenek aku sendiri, gak tau kenapa dulu tuh sering banget bilang kalau tidur tuh jangan tuntang. Oke. Jadi kalau bisa, Telur. misalnya apa ke kanan Oh. atau kiri, katanya sih lebih itu masuk katanya yang disinyalir seperti itu. Gitu sih. Gitu sih, memang harus kita sama bumi, sama tanah, sama alam lah gitu. Karena ketika santet itu dikirimkan sebenarnya itu metafisik kan. Dia si makhluknya itu atau alatnya itu apapun itu kan terhubung sama energi kita. Makanya kenapa medium santet tuh foto. Ya kan? Foto nama kita, nama ayah biasanya. Nama ayah kita. Nah, itu tuh ibaratnya kayak proxy-nya. IP address-nya lah kalau misalnya Valid gitu, ya, ini gitu. keturunan si A Nah, gitu. baru dikirim. Nah, ketika yang dikirimnya itu ya itu lagi-lagi kan kalau berbicara santet itu kan hal buruk, tapi kan semua juga terjadi atas izin Yang di atas gitu. Makanya ya upaya kita untuk menanganinya gimana. Nah, biasanya kalau dari cerita teman-teman aku yang memang menjadi dukun milenial lah katakanlah menanganin kasus santet, ya pertama tuh tetap harus di medis, dicek dulu logikanya logika dulu, Logikanya. medis dulu ya kan. Jadi ketika misalnya udah di assessment ternyata memang bukan penyakit fisik, baru dibawa ke orang pinter. Orang pinternya juga yang maksudnya yang bukan cuman bisa meruqyah, tapi bisa buat ngebadanin juga. Biasanya kan santet nggak dikirim cuma sekali gitu, kecuali hebat banget itu santet, kuat banget. Maksudnya kalau misalnya emang tujuannya sampai ngebunuh, itu kuat banget. biasanya bertubi-tubi. Ya, Nggak cuma satu hantu dan satu entitas doang yang dikirim gitu. iya bisa 3 kali sampai lebih bahkan. Sampai mungkin yang korban ini nih sampai selesai gitu Hmm. tujuannya. Bahkan nggak sedikit orang yang kirim santet tuh emang pengen korbannya tuh kesiksa dulu. Dia nggak mau langsung selesai, dia mau ada kesakitan dulu gitu. Iya, persis. Sadis. Persis kayak santet segorob itu kan satu-satu kan. Nah, itu makanya ketika aku lihat trailernya itu bener-bener wah ini gila sih. Ini aku bisa bilang film yang satu akurat, dan ini ya meskipun apa ya kejam, tapi itulah yang terjadi. Jadi mungkin orang-orang yang selama ini gak percaya santet, nggak mungkin loh santet bisa kayak gitu hari gini gitu, enggak. Tapi justru lu bilang tadi kalau orang skeptik nggak kena. Mendingan skeptik dong. Pengennya sih, ya pengennya kayak gitu sih, yang nggak percaya gitu. Soalnya kan agak susah tuh jin atau siluman atau si apa demitnya buat masuk ke diri kita. Vibrasinya nggak sama Iya, soalnya. betul. Berarti semakin kita percaya semakin bisa menembus kita entitas itu. Kira-kira kayak gitu. rasa takut. Rasa takut. Karena energinya kan Iya. Ya, energi kita tuh ya jadi kayak terhubung metafisik dari dalam diri kita ke fisik jadinya gitu. Makanya kan biasanya kalau orang-orang yang kena santet tuh muntah darah, ya kan, sakit-sakitan, pasti penyakit dalam gitu, penyakit dalam. Jarang yang dia keluar. Ada sih, cuman mostly ya kenapa penyakit dalam ya biasanya yang ngirim tuh emang pengen si korbannya kesiksa kayak gitu. Nah, santet segorob itu ini kan yang aku lihat ceritanya tuh di pasar ya, yang mana pasar itu tempat yang sangat kotor ya. Kotornya tuh dalam artian ya di dalam pasar itu kan ada politik, enggak sih? terselubung juga politiknya. Mungkin orang nggak lihat ada apa nih gitu, ya udah belanja aja. Terus sih sebenarnya kadang ada orang pelaku yang bersih itu banyak banget sebenarnya. Tapi ada juga yang sesederhana aku menjual produk A, si B ngejual produk A juga. Jadi kayak kok dia Ketan lebih misalnya gitu kan. kok dia lebih laku sih, kok dia lebih ini dan itu ada kebanyakan. Jadi kayak ya buat untuk pemanisnya kah, atau mungkin jadi dalam bentuk yang dendam untuk menyakiti bahkan gitu sih biasanya. Gimana? Kalau pesugihan gimana pesugihan? Pesugihan. Ya.
itu kan bukan santet ya, Iya. tapi itu Dua hal yang berbeda sebenarnya. Dua hal beda, itu lebih gimana kalau pesugihan Untuk Kayak- cara kerjanya gimana? Nah kalau pesugihan kan lebih ke buat keuntungan ya, keuntungan dalam artian sifatnya Manipulasi materi. makanan jadi enak. Ya gitu bisa. ya. Nah itu menarik juga. pembeli. Gitu ya. Kalau di pasar sih kita banyak banget nemuin kayak gitu ya. Cuman maksudnya beda pesugihan yang untuk menguntungkan diri sendiri dan santet. Cuman bisa jadi pelakunya adalah orang yang sama Ya, gitu. Jadi kalau pesugihan itu kan biasanya kalau di pasar tuh makanan kan, makanan atau penglaris supaya entah tokonya kelihatan cerah auranya. atau justru untuk bikin kompetitornya nggak kelihatan. ya digelapin Banyak kan? gitu ya. Banyak kayak seperti itu. Kok ini nggak buka sih kok? Kayaknya nggak menarik gitu. Biasanya tuh ditarik sukmanya jadinya energi tempatnya yang punya kayak gimana. Kayak gitu. Nah tapi pesugihan ada konsekuensinya, tapi untuk yang memakai dan juga dukun yang Ada. memberi pesugihan ada konsekuensinya dong. Apapun yang berbau perjanjian dengan Iblis. jin, dengan iblis, dengan apapun ya, tidak bersih secara apapun biasanya ada. Tapi tergantung permintaan juga nih, mau mintanya apa. Kita Dapatnya apa juga? ya pesugihan, misalnya kamu pengen dapat uang 2 miliar gitu, nah, pertukarannya apa? Biasanya kalau misalnya bukan manusia, kerbau kan, kerbaunya itu berapa ekor. Tapi kalau yang tokcer langsung jelek itu masih keturunan kita, masih ada apa hubungan darah gitu. Itu biasanya cepet tuh. Cuman ya orang yang sangat tega aja yang sangat tuh. Dulu ingat nggak waktu George Bush Presiden Amerika dia datang ke Indonesia ya tahun berapa itu ramai tuh persatuan dukun seluruh Jawa Barat atau apa ingin kan dulu disebelin ya Yes, karena yes, dia kan yes, nyiram orang-orang itu ingin menyantet George Bush pokoknya kalau dia menginjak Bogor atau apa akan gitu itu mungkin nggak atau kenapa nggak kena atau gimana itu coba cerita deh. Aku cuma bisa bilang setiap politisi mau dimanapun Ada dia yang pegang. ada pegangannya. Misalnya si bule tuh George Bush Ada. pegangannya orang sini Pasti. dia udah punya dukunnya Dia sendiri. punya sendiri pasti ada. Even apa istilahnya orang Amerika gitu ya yang logik dan segala macam gitu. tetap ada pasti. Kalau politisi itu justru lebih apa ya, nggak kaleng-kaleng justru. Maksudnya karena banyak yang ngincer. Karena banyak yang ngincar. Karena semua faktor X mereka tutupin semua Iya, gitu, dan- amanin semua. Kebanyakan ya ini kebanyakan sih yang kalau di luar negeri itu mainnya di demon. Demon. gimana? Biasanya gitu, bukan yang kayak di sini. Kalau di sini apa namanya? Ya ada juga sih yang pakai Demon itu iblis. Yes. Ah. biasanya gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin cara kinerjanya gimana kalau di luar tuh aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu dari orang-orang yang memang membicarakan itu biasanya memang politisi dimanapun itu biasanya mainnya udah Levelnya di Kayak Lucifer gitu. iya semacam itu sih. ya kalau Lucifer mungkin udah di level yang siapa nih, misalnya kayak ya mungkin presiden Amerika atau siapa tuh ya udah di level itu gitu. Cuman kalau yang masih bawah-bawah ya katakanlah kalau di sini tuh masih cuman eselon berapa gitu, berapa gitu belum sampai situ karena kalau sampai benar-benar kontrak sama Demon tuh udah nggak main-main. Itu biasanya mereka yang ditumbalin tuh bukan keluarga doang, tapi bahkan orang yang nggak bersalah gitu, atau orang yang dibayar memang untuk tumbal untuk ini itu. Serem banget. Nah kalau yang si Santet Segorok itu nih yang aku lihat kan dia pertukarannya kayaknya sih aku nggak tahu pasti ceritanya gimana, cuman kayaknya keluarga sih gitu. Kalau di cerita aslinya mungkin itu gitu. Itu sih. Kalau dari teman-teman gimana setelah tahu apa namanya si Santet Segorok itu, kejahatan dan lain sebagainya? Ngebayanginnya kalau misalnya ini beneran kejadian di kalian gimana? Serem banget ya. Tapi jangan sampai serem. Udah masalah paling berkuat, terus harus effort banget untuk melepaskan santet itu gitu. Kita aja yang syuting effort banget. Iya makanya. Oh iya, gimana Apalagi- dong? Cerita dong. Wah, Jadi kan Gangguan apa yang dialami? gangguan sih ya gitu aja ya. Cuma proses syutingnya aja sih. ya Iya waktu sih. syutingnya ya waktu kita di pantai atau di Di segala macam. pantai. Ada ritual-ritual dulu nggak? Mungkin sih. kayak Sebelum syuting ada. Kan oh benerannya Iya, ya. Oh enggak sih, kalau itu nggak ada. Kita nggak tahu sih. Tapi kita nggak tahu. Tapi mungkin ada orang di belakang untuk iya, iya. apa namanya kayak medium gitu. Hmm.
Dari itu mungkin ada. Biasanya gitu sih, apalagi kalau syutingnya di laut itu lebih serem justru daripada di darat karena Energi lah. udah banyak banget gitu. Dan ya kalau aku sih ngelihat syuting pas di setting di lautnya tuh itu aja sebenarnya udah rame banget ya. Iya. Di apa? Oh ya? Di trailer itu udah rame banget. Jadi maksudnya Kelihatan. kelihatan banget. Jadi makanya pertanyaanku, kalian ada ritual, maksudnya entah kayak tumpengan kah atau sedekah bumi atau apa? Ada. Ada. Hari pertama itu. Oh iya, Oh iya, salah pertama itu syuting. biasa ya. Iya karena ya kalau di laut sih kami juga nggak berani. Nah, justru kita malah apa namanya benar-benar beber-beberan banget di pantai Parangtritis. Parangtritis terus itu kita syuting dari jam 9 pagi sampai jam Paginya pagi jam banget 6 sampai sore jam setengah 6 sore, dan itu kita adegannya pokoknya ada nggak tidur. Serius? Apa props gitu, Oh, wardrobe oke, gitu. oke. Wardrobe gitu, jadi kita berani banget gitu maksudnya di Pantai Parangtritis dan nunjukin ada yang tidur di situ. Aku pengen tahu behind the scene dari tim Hitmaker. Saya ada dukunnya deh buat jaga-jaga kalau kenapa-napa, soalnya ya serem banget lah kritis gitu. Soalnya ya kalau berbicara soal santet ya kita juga ngalamin sebenarnya. Kami ngalamin sempet, dan ya itu konsekuensinya itu nggak main-main. Ini Ara sih yang punya cerita, mungkin kamu share singkat aja. Oke. Kurang lebih tapi sama kayak santet Cikurup itu. Tapi kali ini mungkin ada perbedaannya, nggak mungkin ya orang Iya. sama satu sama lain mengalaminya. Kejadian itu tuh saat aku baru sekolah sih posisinya. SMA. SMK. 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 Berarti udah kuliah. Baru mau kuliah. Baru mau Jadi kuliah. ada rentang waktu kan tuh. Saat itu tuh aku ketemu sama seorang laki-laki yang memang aku baru pindah rumah. Sorry, sebelumnya bisa lihat. Kenapa? Bisa lihat. Ya kasih tahu aja di ruangan dia ada apa. Oh mereka Bisa ini lihat. jagoannya. Hah? Kan dibilang ada bintang tadi. Tadi jasa. Sorry. Bercanda ya. Pasti aku berpindah rumah sih sekeluarga saat itu, kenalan lah sama warga sekitar gitu ya. Tiba-tiba nih si satu laki-laki ini baik banget, memang masih relate ya sama pekerjaan yang jurusan yang aku pengen ambil. Aku pengen ambil fashion design, dan ternyata cowok ini namanya Denny ini nih kebetulan orang importir tekstil, jadi masih masuk lah gitu. Aku masih mau cari-cari juga tahu, lama-lama ngobrol-ngobrol deket. Mulai ada kejanggalan sih. Awalnya aku polos-polos aja kayak yang diajak ngobrol, ini soal tekstil tuh kayak gini, soal ini tuh gini. Akhirnya diajak jalan, aku merasa kayak oh yaudah kayak sama senior gitu. Ya. Ya udah gitu. Sampai akhirnya dia nanya-nanya kayak sambil bercanda gitu makan. Kalau aku boleh tahu, nama asli kamu tuh siapa sih? Biasanya kan nama kecil ya, aku kan namanya ARA kan, Ara. Jadi nama panjangnya itu siapa gitu. Aku polos aja jawab, dia bilang, oh gitu, beneran kawinnya nih, emang kenapa kau? Gak apa-apa, pengen tahu aja. Ya udah aku dengan polosnya keluarin KTP gitu. Iya aja gitu. Namanya masih 18 tahun sih saat itu ya. Baru angkat-angkatnya tuh KTP keluar, terus akhirnya, oh ini, aku tuh nama papa kamu tuh Beneran ini nggak sih? Gitu. Karena memang namanya tetangga ya. Terus aku mikir, iya bener kok. Iya, dari situ aku ngerasa, ya udah. Lama-lama aku tuh keingetan dia dulu. Nah, kayak bagus kan gitu sama dia karena sering ngelaluin hari baru gitu kan secara tidak langsung. Tapi anehnya mama aku juga kayak tiba-tiba seneng juga Sama dia. kayak Kita pernah ketemu sebelumnya sama kamu sama si orang. Sering ke rumah, Oh, sering ke rumah. bahkan kayak ngasih barang gitu, Iya. barang impor gitu. dari luar gitu, importer ya. Ya udah akhirnya aku lama-lama deket, posisinya aku merasa kayak oh yaudah kayak sama senior gitu. Tapi namanya orang pasti pernah suka sama orang ya, tapi dia tuh sukanya tuh sampai kayak keinget pada jam-jam tertentu. Jadi ketika jam 12 malam aku ingat, paginya udah enggak. Ya aku suka begadang ya dulu, jam-jam tertentu tuh. Sampai akhirnya aku merasa, ayo udah deh, kayak gue harus fokus nih sama apa yang mau gue jalanin sekarang. Akhirnya tiba-tiba dia ngajak pacaran, tapi maksa gitu. Aku yang kayak, aku kan emang mau kuliah di Bandung gitu kan, jadi posisinya rumah itu juga gak di Bandung gitu kan, kayak malas banget LDR gitu. Siapa tahu ada kampus di kampus gue baru gitu, masih mikir panjang lah. Mau ketemu sama cowok fashionnya, metik ya kan? Dulu masih 2013 ya kejadiannya. Akhirnya sebelum aku berangkat tuh, tapi dia maksa untuk ayo pacaran aku sebelum ketemu. Terus aku mikir kayak terima atau enggak ya.
masih tentang waktu kan masih agak lama ya untuk kuliah berangkat ke Bandung saat itu. Ya udah, tapi lama-lama kayak kan orang, kalau misalnya aku nggak ngangkat telepon atau apa, marah-marah, ngomongnya sampai kasar apa segala macem. Tapi dia ya takut tapi jadi pasrah juga. Iya, aku takut. Perubahan sikapnya tuh beda banget. Jadi orang linglung, sering linglung kayak gemeter gitu tangan atau apa. AA bilang kayak ini tuh udah gak sehat. Jadi Aku soalnya mikir kok aneh. Ini kan kalau zaman sekarang love bombing kali ya. Love bombing gitu yang benar-benar perubahan sikap mamaku yang tadinya cuek gitu kan, yang maksudnya adikku masih sekolah gitu kan, kok ini ada laki-laki yang umurnya kan lumayan jauh ya, jauh 35 tahun. Jauh. 30 ya 35 tahun. Wow, masih umur segitu kan dari awal mama papa aku kayak ya udah kenalan mah baik aja gitu. Tapi aku harus kuliah. Jangan aku mau apa buru-buru gitu loh. Sebenarnya titik awal konfliknya itu ketika aku akhirnya nge-stay ke Denny itu untuk ya aku nggak senang karena adikku nggak nyaman, ya kan adikku nggak nyaman, dan di situ aku juga bilang ke mama kayak udah jangan, biarin aja Ara kuliah gitu. Nah gak lama dari itu mamaku minta darah. sakit Darah. Iya kayak minta darah gitu. Awalnya Kayak batuk sih awalnya. batuk biasa, tapi lama-lama muntah darah. Kita mikir kayak bawa dokter nih, kita coba gitu. Cuman di situ aku udah ngomong sama Rade kalau misalnya bener ini vonisnya bukan medis, aku bilang ini udah berarti dicelakai nih, aku bilang. Karena ya maksudnya hal-hal gaib kan keluarga aku cukup dekat lah gitu, sampai kalau ada yang ngelakuin ini ke orang tuaku, ke adikku, ya aku nggak terima gitu kan, sampai akhirnya ya aku ngehubungin salah satu orang yang ngegantiin kakek aku lah untuk hal-hal spiritual, di track sama dia, dan benar itu awalnya tuh kenapa mamaku suka, jadi ternyata dari barang-barang yang dikasih ke rumah itu Isi. dari sini. Masih kain gitu ya? Iya, kayak Kayak gitu boneka-boneka. Oh. Terus anehnya tuh ada tali gitu loh. Tapi aku masih mikir kayak udah. Dan akhirnya aku konsultasi juga kan, apa yang udah dia kasih. Terus aku lupa gini, sempet dia nanya nama asli, oke. Mungkin foto gampang cari. Kamu nyebutin nama papa nggak? Iya, aku bilang. Dan dia sempet ngasih minum, tapi maksa. Aku sempet ada nongkrong sama dia gitu. Dia nih mau minum nggak? Aku merasa haus. Nggak usah kok gitu. Aku tuh minum aja, kamu tuh haus, jalan jauh nih. Kayaknya deket deh, maksudnya nggak jauh-jauh banget ya, sekitar 1 jam lah. Kamu minum aja, terus aku cerita, wah ini udah masuk nih, gitu kata dia. Dan emang suka kasih makanan nggak kalau mama papa? Iya, dari dianya. Juga diisi terus. Udah. Jadi buat teman-teman kalau misalnya di love bombing Jadi tujuannya dia pertama dia suka sama kamu, dia mau pelet, tapi karena karena kamu ngomong bilang jangan deketin, dia sakit hati nih. Iya gitu kan. Tapi orangnya agak apa ya, kayak psikopat gitu loh Pak. Sampai dia ngomong kakak tuh sudah sakit mental, tapi aku berobat kok gitu. Tapi jadi kayak marah-marah sampai aku Creepy. dicek gitu. Itu yang bikin aku Itu creepy banget, aku takut. makanya ketika mama ketika dicek di apa namanya medical check up, ya benar ternyata ada, maksudnya tetap ada faktor medisnya, cuman aneh kenapa tiba-tiba gitu. Ya udah di situ track, dan benar di situ aku bilang ke papa kita pindah rumah. Terus sampai pindah rumah, aku pindah rumah masih sebenarnya dibilang jauh juga enggak, yang penting enggak satu wilayah gitu kan. Tapi aku pikir udah berhenti di situ karena Ara juga kan udah deh delete Facebook semua segala macamnya gitu. Karena dia sampai di stalking gitu, di stalking mana-mana. Aku sampai minta tolong sama sepupuku, tolong kalau misalnya Ara pulang sekolah diantar, karena aku kan juga sibuk. Nah setelah pindahan aku kira berhenti, dan ternyata makin parah. Mamaku tuh gangguan, kayak tiap malam tuh mamaku mimpi buruk, dan di jam-jam tertentu tuh suka ada yang ngegedor pintu, dan ketika dibuka sakit yang nggak bisa bangun gitu ya. Ya, dan itu awalnya aku masih sabar, cuman ketika aku ngelihat mamaku dan adikku juga yang satu lagi tuh ketakutan setiap malam, ya udah mau nggak mau aku minta tolong lagi sama si A kan, sama Adi track. Akhirnya beliau cuma bilang kalau misalnya emang ini mah di santet Jawa Barat yang salah satu yang paling serem ya gitu. Iya, katanya itu kalau sebenarnya aku
mengiyakan oh iya juga ya, karena dia bilang ini kayaknya aku mungkin sebut daerah nggak apa-apa ya, ini ilmunya dari Gampang. Terus aku bilang oh iya memang orang Sukabumi, aku bilang pantas waktu itu tuh dia selalu bilang kakak lagi di Sukabumi, nanti kita ketemu lagi ya gitu. Dari situ dia ngasih minuman, aku kayak oh iya juga gitu. Iya, jadi ya kalau di sini santet sebaru itu yang ini tuh Teluk Jampang namanya. Hmm. Tapi dua-duanya tuh sama buat Melukai. bahkan buat membunuh. Dan setelah tahu di situ ya AA yang biasa bantuin aku sama Ara urusan spiritual ya ngasih gue pilihan. Kamu udah pindah, sekarang kalau misalnya kamu ngalah, kamu yang lewat. Jadi kalau misalnya nanti malam di 2 malam dalam 2 minggu itu masih ada gangguan, sekarang kamu cari mau kamu yang mati atau dia. Soalnya emang anaknya diincar gitu. Emang dari medis ada mama nih sakit, tapi nggak relate sama apa yang dia rasain gitu. Jadi kayak yang memang sakit orang tua, tapi kata dokter sebenarnya kalau misalnya dia lihat memang cek ada penyakit tertentu, tapi nggak relate sama apa yang dia rasain. Itu yang that's why kita coba tanya. Koneksi itu. Iya. Itulah akhirnya pas ada gangguan lagi ya di situ aku akhirnya benar berat hati. Soalnya benar-benar sampai ada bangke burung gagak terus. Terus sampai kayak malam-malam tuh kayak ada yang jatuh di atap ya dia. Maksudnya tuh ditaruh gitu ya. Nggak tahu ditaruh atau pokoknya Tiba-tiba kayak apa ya kan kalau misalnya malam kan kita kaget ya kalau misalnya ada kucing jatuh itu benar-benar kayak nabrak gerak gitu loh di situ. Ya udah akhirnya aku bilang ke ya Allah, maksudnya urusan hidup dan mati itu urusan yang di atas, urusan Allah gitu. Yang penting niatnya aku sama keluarga aku tuh cuma melindungi diri. Ya udah sampai akhirnya AA yang nolongin. Ya udah kalau kayak gitu melawan berarti ya udah akhirnya dibentengin. Jadi ketika santet itu selanjutnya datang dikirim itu Balik ke dia lagi. Balik ke dia lagi. dan ke orang tuanya. Terus akhirnya Dianya sehat, dia baik-baik saja, cuman nggak lama. Jadi adik aku nih yang paling kecil itu masih temenan sama temennya daerah situ, dia ketemuan tuh. Dia bilang, kamu nggak bisa adik ini orang tuanya meninggal. Kok bisa? Maksudnya sehat walafiat kan? Dan anehnya orang-orang itu tuh pada jadi kayak ngegosip gitu loh di daerah situ. Jadi pagi-pagi kan hektik ya, orang pada mau berangkat sekolah, mau Kerja. beli sayur dan sebagainya. Dia mau ke warung tiba-tiba teriak-teriak, tolong. Dia nunjuk-nunjuk. Jadi kan orang bingung, ada apa? Nggak ada apa-apa gitu. Apa ada apa? Tolong. Nggak lama tuh dia batuk-batuk. Sama seperti yang mama aku alami. Batuk-batuk, keluar darah sama belatung kayak gitu deh. Anehnya tuh orang batuk bisa kayak gini gitu. Gak lama siangnya udah Udah lewat seminggu kemudian Reverse unicorn. kayaknya itu pengalaman tentang santet yang dialami sama aku. Nah, tapi kan udah bisa ngeliat dari kecil berarti. Karena iya, kalau aku ditutup. Karena gitu. kalau misalnya enggak aku kebuka, dulunya gila. Pas si santetnya ada tuh bisa ngeliat nggak sih entitasnya sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya ngelihat gimana ya deh? Jelasin ya. Kalau aku pribadi, aku tuh cuma ngeliat kayak ada bayangan gelap doang, tapi aku nggak bisa ngeliat itu apa. Jadi kalau misalnya aku lihat sepintas nih, kayak deh, guys, energi di kamar tuh berbeda. Hawanya gitu, hawa Jadi suasananya. aneh gitu. Biasanya kan ada yang bentuknya mirip kayak bahan sepatu. Ya, api. Api ada yang bentuknya kayak dibilang keris juga bukan, tapi dia tetap ada apa ya kan, kalau bahan sepatu itu kan bulat dan kelihatan kayak bola api. Yeah. Kalau ini tuh kayak bintang jatuh gitu gitu. Iya, kalau misalnya kelihatan itu macam-macam sih, makanya ya santet itu banyak jenisnya gitu. Jadi kita nggak bisa yang benar-benar track, kecuali kalau udah dapat nih dukun yang ngirim, siapa yang yang menggunakan jasa si dukun itu baru bisa track. Terpecahkan gitu, baru bisa dilepasin santetnya gitu. Kalau misalnya kita tahu dukunnya siapa yang nyantet kita gitu kan. Ya kalau kekuatannya setara atau lebih kuat bisa. Jadi memang ini soal power. Teman-teman. Santet sebaru itu yang paling. Ya, begitulah teman-teman pembahasan tentang santet, khususnya santet sebaru itu yang akan tayang di bioskop mulai tanggal berapa? 7 November. 7 November 2024. Pokoknya jangan sampai kalian lupa
sempatkan nonton sama keluarga, sama sahabat, sama pacar, sama situationship-nya kamu. Ya kan pada zaman sekarang gitu ya. Pokoknya tonton supaya kalian tahu santet itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya satu hari nih keluarga kalian ada kenapa-napa gitu, ada indikasi-indikasi tertentu itu bisa tahu dan ada penanganannya sebelum terlambat gitu. Itu ya, pokoknya seru banget. Aku yakin film Santet Segoro Pitu ini bisa menjelaskan banyak hal tentang persantetan duniawi dan semoga kita selalu berada di lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Ini ya, aku Valen, Aku Ara. dari Jurik First dan Ari Irham. Benar. Dan Christian. Dan oke, terima kasih waktunya. Terima Sama-sama. kasih. Sukses untuk film Santet Segoro Pitu ya. Box office pokoknya ya. Amin. Oke, Terima kasih. Kami pamit ya. Dadah. Thank you.